Shalom adik-adik, shalom. Apa kabar adik-adik? Semoga kabar kalian semua dalam keadaan yang sehat, bersemangat, dan sukacita pastinya ya. Miss Magda berharap kabar adik-adik semuanya demikian ya. Sama seperti kabarnya Miss Magda juga begitu adik-adik ya. Miss Magda sehat ya karena selalu taat protokol kesehatan. Kemudian juga selalu menjaga betul-betul makanan, istirahat, dan menjaga hati untuk selalu gembira. Baik adik-adik, bersyukur sekali ya hari ini kita dapat berjumpa dalam mentoring public speaking. Dan Miss Magda hari ini mau menyampaikan materi lanjutan, memperdalam atau istilahnya menambah pemahaman dan pengetahuan adik-adik tentang komunikasi yang beragam tipe-tipe komunikatornya. Namun sebelumnya Miss Magda mau memberikan satu kepercayaan kecil buat adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu sebelum melanjutkan video ini. Jika adik-adik belum berdoa. Namun kalau adik-adik sudah berdoa sebelum menyaksikan video ini, silahkan kita akan lanjutkan. Tapi sekali lagi Miss Magda ingatkan, Miss Magda beri waktu, silahkan klik pause atau jeda untuk adik-adik boleh berdoa sebentar meminta tuntunan Roh Kudus dan juga hikmat Tuhan supaya materi hari ini benar-benar adik-adik menemukan aha moment ya. Aha moment adalah momen di mana adik-adik menemukan satu hal baru yang itu bermanfaat banget buat adik-adik dan barangkali itu menjawab apa yang sedang adik-adik alami atau sedang adik-adik perhatikan. Ya, silahkan berdoa. Miss Magda tunggu, silahkan pause video ini untuk adik-adik bisa berdoa ya. Puji Tuhan, Miss Magda percaya adik-adik sudah berdoa ya. Dan ini merupakan salah satu adik-adik belajar tanggung jawab, jujur, taat, disiplin ya, dan belajar tekun berdoa serta membangun karakter yang baik seperti Tuhan Yesus. Oke adik-adik, setelah pekan lalu Miss Magda berbagi tentang materi 3 tipe komunikator ya. Masih ingat tentu saja ada komunikator pasif, kemudian agresif, yang berikutnya asertif. Nah silahkan adik-adik bisa saksikan video YouTube di pekan yang lalu untuk kembali mereview ataupun mengetahui mengenai 3 tipe komunikator ini. Nah adik-adik, seperti halnya komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan, ternyata ada pula istilah yang digunakan oleh pakar-pakar komunikasi yang menyebutkan selain 3 tipe komunikator yang tadi, pasif, agresif, dan asertif. Rupanya ada tipe komunikator yang disebut dengan empatik. Jadi komunikator yang empatik. Tentu saja ini didasari dengan kata empati, melibatkan rasa atau emosi ya adik-adik ya. Emosi tidak melulu rasa ekspresi marah ya atau emosi marah ya, tapi emosi itu bisa bahagia, bisa tulus, kemudian emosi itu bisa sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Tetapi kembali lagi ke komunikator yang empatik, dia adalah komunikator yang melibatkan rasanya, ya, rasa atau hatinya, gitu ya, perasaannya. Ini tidak hanya wanita ya, laki-laki juga demikian, ya, tidak hanya cewek, cowok juga demikian. Karena cowok juga punya perasaan ya adik-adik ya. Nah, empati ini biasanya diwujudkan dengan nada bicara atau intonasi. Diwujudkan dengan ekspresi. Kalau orang berempati, dia tidak akan menghakimi atau menyalahkan dengan buru-buru atau menyalahkan di awal. Tapi justru dia akan memberikan solusi, bahkan menyampaikan, oh iya ya, kalau aku jadi kamu, mungkin aku akan melakukan hal yang sama sih. Oh gitu ya. Kemudian, komunikator yang empatik juga dia bisa merasakan, wah ternyata seneng juga ya kalau jadi pemenang, aku ikut bangga loh. Nah itulah komunikator empatik, bukan malah gitu aja aku bisa. Kecil kalau cuma mengalahkan lawan satu. Hah kamu mah belum ada apa-apanya. Ini contoh komunikasi yang tidak empatik adik-adik ya. Nah komunikasi atau komunikator yang empatik, dia akan menempatkan dirinya seolah-olah adalah orang yang menjadi kawan bicaranya. Miss Magda ulang ya. Komunikator yang empatik adalah orang yang seolah-olah menempatkan dirinya sebagai si komunikator tersebut, ya, atau orang yang sedang mengalami peristiwa atau situasi tersebut.
Nah, gimana? Mulai paham ya adik-adik ya? Ternyata ini sangat powerful ketika kita menjadi seorang public speaker yang mengetahui audiens kita misalnya kok nampak pada capek nih ya. Oke, udah mulai ngantuk nih, mulai nggak fokus. Wah, sebagai komunikator saya akan membangun empatik saya dengan oke, kalau setelah makan siang saya juga memang biasanya ngantuk sih, tapi hari ini saya mau ajak kita bersemangat ya. Yuk, kita mau berkata pada diri kita sendiri untuk afirmasi bahwa setelah makan saya bertenaga, setelah makan saya bersemangat, setelah makan saya fokus. Nah, ada kalimat empatik sebelum saya memberi semangat ya, misalnya iya betul, saya juga kalau setelah makan siang biasanya ngantuk ya. Kita sama. Nah, istilah sama atau kata sama ini menjadi bridging atau jembatan ketika ada orang yang sedang mengalami atau menceritakan, baik itu melalui ekspresi mukanya atau secara lisannya. Oke adik-adik, misalnya ada temanmu yang lagi sakit gigi. Iya, aku juga pernah sakit gigi. Ih, rasanya bener ya nggak enak banget ya sakit gigi ya. Wah, rasanya pengen segera cari obat biar ngilunya atau nyerinya itu segera hilang. Nah, itu komunikasi empati, bukan malah alah, cuman sakit gigi, aku loh udah dicabut 3, nggak apa-apa, santai aja. Bah, itu mah bukan komunikasi empatik, namanya nantang ya. Tidak disarankan. Lawan kata empatik berarti apa ya? Unempati kali ya, atau ya not empati gitu aja lah ya. Tapi kita mau belajar tentang komunikator yang empati adik-adik ya. Bagaimana sekali lagi sebagai seorang public speaker, adik-adik mulai belajar nih ya, menempatkan perasaan dan juga sikap kita seperti orang yang sedang mengalami. Dan setelah itu tidak berhenti pada saat iya sama, iya bener sama, aku juga ngalamin begitu, aku tahu betul rasanya, nggak enak banget ya, iya beneran ya, aduh seneng ya ternyata ya, misalnya ya. Contoh antara sedih dan bahagia. Tapi juga komunikator empatik ini orangnya memberi solusi adik-adik ya. Misalnya, oh iya kalau aku dulu sakit gigi, aku tuh minum itu loh, apa ya namanya tuh, Panadol contohnya ya. Aku minum ini nih, rebusan jahe dan serai misalnya untuk kumur-kumur. Kemudian aku buang setelah udah beberapa kali kumur-kumur, terus aku minum sebagai antibiotik alami buat tubuh. Misalnya begitu ya adik-adik. Jadi kita hanya berhenti pada iya kasihan ya kamu ya, iya kasihan banget aku juga begitu ngerasain gitu. Tapi setelah itu kita berhenti. No, komunikator yang empatik ya, dia akan memberikan solusi juga. Sekalipun solusinya mungkin tidak langsung dilakukan ya, tapi hanya cukup didengar, hanya sampai dimengerti saja di pikiran, tidak auto dipraktikkan, no problem ya. Itu bagian kita adalah memberi saran, memberi solusi, dan memberi pandangan. Gimana? Tambah satu tipe komunikator, yaitu komunikator yang empati. Adik-adik pasti bisa menemukan dan merasakan teman-teman di sekeliling kalian yang menggunakan jurus komunikator yang empatik ini. Semoga bermanfaat materi hari ini ya adik-adik ya, menambah wawasan kalian, kecakapan kalian, dan tentu saja menjadikan kalian menjadi generasi yang sopan, yang santun, dan berbudi pekerti. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan materi hari ini. Sehat selalu, tetap semangat ya. Kita ketemu Rabu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.